Honda adalah produsen mobil Jepang yang terkenal mewah, terkenal awet, terkenal dengan kualitas bagus, dan lainnya. Emang iya? Jawabannya tentu aja iya. Kita hampir tidak bisa berdebat akan hal tersebut, karena memang Honda itu mewah, nyaman, awet, dan kualitasnya bagus. Saking bagus kualitasnya, bahkan harga partnya bisa lebih mahal daripada mobil Jepang lainnya. Dan iya, kita mengakui hal tersebut. Tapi itu dulu, karena saat ini khususnya di mobil modern Honda, semua hal yang tadinya nggak bisa kita debatkan, saat ini ada celah untuk didebatkan. Yang mana banyak orang yang bilang, kalau mobil Honda sekarang malah lebih ringkih, alias gampang rusak atau tidak sekuat dulu. Pertanyaannya, kenapa mobil Honda saat ini kualitasnya bisa dibilang biasa aja, bahkan di beberapa poin cenderung buruk? Pertama, hal paling mendasar yang bisa kita lihat adalah kualitas bodinya. Bodi mobil Honda modern kalau digetok terasa kaleng banget. Ini berbeda dengan mobil Honda zaman dulu. Kalau digetok rasa rigid kalengnya, padat dan berkualitas. Dan hal yang paling terasa adalah saat menutup pintu. Kalau kita menutup mobil Honda tahun 2000-an awal, bunyinya padat banget. Kalau mobil Honda modern, yaitu tahun 2015-an ke atas, ketika kita nutup pintu, bunyinya cuman ngeplek. Ini cukup ironis sih. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena kualitasnya menurun. Dan menariknya, nggak di Honda aja yang kejadian kayak gini, karena hampir semua produsen menurunkan kualitasnya. Kenapa diturunin? Ya karena inflasi. Dan hal ini masuk dalam strategi bisnis produsen mobil Jepang pada umumnya, yang biasa disebut sebagai strategi cost reduction. Dan hal ini dilakukan supaya harga mobilnya tetap kompetitif, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Ya, harga Honda yang kompetitif gini aja terasa overpriced. Gimana kalau mereka tidak menurunkan kualitasnya? Harganya ya semakin mahal. Kemudian selain kualitas bodi yang kalengan banget, kualitas part lainnya pun juga bisa dibilang kurang baik. Misalnya kualitas kelistrikannya. Diketahui di beberapa mobil Honda memiliki masalah kelistrikan yang kurang baik. Dan hal yang paling sering terjadi adalah aki ngedrop. Mobilio, Brio, bahkan HR-V generasi lama sering mengalami masalah ini. Namun kenapa masalah kelistrikan ini khususnya di aki ngedrop terjadi di mobil Honda? Jawabannya adalah kualitas alternator yang biasa aja. Menariknya di sini adalah, jika mobil dalam keadaan standar total, mungkin kalian tidak akan merasakan hal ini. Namun jika kalian menggunakan part aftermarket seperti head unit, speaker, dan lainnya, ini baru menjadi masalah. Yang mana alternatornya tidak bisa menerima beban lebih di luar dari yang ditentukan pabrik. Apalagi di mobil yang udah ada sistem idle stop, ini tentu aja akan membuat aki semakin boros. Jadinya ya hindari hal-hal tersebut karena alternatornya nggak sanggup. Kemudian penyakit lainnya adalah oli menguap. Untuk perihal oli menguap, hal ini sempat kejadian di mobil CR-V Turbo dan Honda Civic Turbo. Dan ketika masalah ini ditanyakan kepada pihak Honda belum bisa menyimpulkan dan menjawab perihal ini. Namun mereka menjawab ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi. Yang pertama, pemilik mobil tidak melakukan servis rutin. Dan yang kedua, mesin turbo memang lebih panas. Jadi kemungkinan oli menguap pasti ada. Ya, itu adalah jawaban dari pihak Honda. Namun jika melihat jawabannya lagi, hal ini bisa terjadi ya karena mesinnya yang panas. Karena hal paling dasar kenapa oli mesin bisa menguap ya karena mesinnya panas. Kenapa bisa panas mesinnya? Hal ini bisa terjadi biasanya karena sirkulasi pendinginannya tidak sempurna atau tidak maksimal, bukan karena turbonya. Karena mobil dengan turbo lainnya yang non-Honda tidak mengalami penyusutan oli. Apakah ini benar-benar kualitas Honda modern? Kemudian masalah paling sering terjadi adalah kaki-kaki dan rack-steer. Ini adalah hal yang sering banget. Kaki-kaki hampir semua mobil Honda di atas tahun 2014 atau 2015-an itu lemah banget. Bahkan di 80.000 km aja udah mulai bunyi kelutuk-kelutuk, padahal pemakaiannya hanya di dalam kota, yang berarti jalannya halus. Dan yang paling sering kena itu pertama ya shock breaker. Kenapa shocknya gampang kena? Ya karena shock Honda itu kebanyakan empuk, bahkan terkadang keempukan. Kalau keempukan gini biasanya lebih gampang rusak. Selain shock breaker yang bermasalah, rack steer-nya juga sering bermasalah. Dan biasanya bunyi kelutuk-kelutuk dan hal ini disebabkan dari busing rack steer-nya yang udah aus. Entah bagaimana busing rack steer mobil Honda benar-benar gampang aus banget. Seharusnya minimal 150.000 km rack steer baru bunyi, tapi banyak yang bilang di bawah 100.000 rack steer-nya udah bunyi. Bahkan punya teman saya sendiri nih, rack steer Mobilio-nya udah bunyi gluduk-gluduk. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, jika rack steer-nya rusak, pilihannya cuma dua. Beli original yang harganya mahal banget atau rekondisi. Karena mau ganti part aftermarketnya nggak ada atau susah banget dicarinya. Kemudian selain rack steer, busing-busingnya juga gampang pecah.
Ya intinya yang menyangkut karet lumayan gampang pecah. Misalnya ya kayak support, bushing lower arm, dan lainnya. Menariknya lagi, entah kenapa karet-karet Honda benar-benar berbeda banget kualitasnya. Bahkan sampai seal drive shaftnya juga sering jebol. Padahal kayak mobilnya ya belum sampai 150 ribuan. Cukup unik memang mobil Honda modern ini. Kemudian penyakit yang paling parah dari mobil Honda modern adalah transmisinya. Khususnya yang CVT. Kalau manual ya aman-aman aja, asalkan selalu dirawat dan diganti kampas setnya sesuai waktunya. Kalau ngomongin CVT-nya nih, ngeri banget. Udah berapa banyak kasus CVT mobil Honda yang jebol? Memang CVT terkenal kurang awet jika dibandingkan dengan AT. Dan sebelum ada kejadian seperti ini, transmisi CVT yang paling ringkih terkenal dari Nissan. Namun ketika kasus mobil Honda sering jebol, sepertinya transmisi CVT Nissan lebih baik daripada Honda. Iya kan? Tapi kenapa CVT Honda gampang jebol? Jawabannya tentu aja ya di kualitasnya. Memang banyak yang menyalahkan cara perawatan dan cara berkendara mobil CVT tidak bisa disamakan dengan mobil AT atau manual. Tapi separah-parahnya seharusnya ada indikasi dulu sebelum CVT-nya rusak. Sebagai contoh delay, jeduk, atau yang lainnya. Namun di beberapa kasus mobil Honda, semua terasa normal, bahkan masih terasa sangat responsif. Namun tiba-tiba mobilnya langsung loss alias nggak bisa jalan lagi alias beltnya putus. Kenapa beltnya bisa putus? Jadi menurut beberapa ahli, kekuatan belt mobil Honda dirasa kurang kuat untuk menahan beban torsi yang berlebih. Apalagi kalau mobil tersebut udah mencapai masa pakai lebih dari 5 tahun. Karena biasanya di atas 5 tahun, belt CVT Honda sudah mengalami melar dan kendor. Kalau udah melar dan kendor begini, nanti bakal merembet tuh, yang mana gesekannya masuk ke permukaan puli. Kalau udah terjadi gesekan, biasanya kalian akan menemukan serpihan-serpihan belt CVT di karter oli. Kalau udah menemukan serpihan ini, ya siap-siap aja bakal boncos. Minimal 50 juta keluar. Jadinya iya, CVT mobil Honda di atas tahun 2015 benar-benar mengerikan. Dan ini meliputi mobil-mobil seperti Jazz GK5, HR-V Gen 2, BR-V Gen 1, dan mobil Yo. Ngerilah pokoknya kalau perihal CVT Honda. Amsyong. Kesimpulannya, apakah mobil Honda benar-benar ringkih saat ini? Bisa dibilang iya, bisa dibilang juga enggak. Tapi ya lebih ke arah ringkih sih atau gampang rusakan jika dibandingkan mobil Honda dulu atau produsen Jepang lainnya saat ini. Dan kalau buat kalian yang uangnya cukup ngepas untuk memelihara mobil Honda apalagi yang CVT, lebih baik berpikir lebih dalam lagi. Tapi kalau beli baru ya nggak apa-apa, yang penting 5 tahun ganti. Dan kalau nggak mau 5 tahun ganti ya mending ambil yang manual. Walaupun kalau pakai manual kaki kiri pegel, tapi setidaknya kalian tidak akan pegel cari uang untuk mengganti transmisi maticnya. Tapi mau bagaimanapun, di luar dari kelemahan yang ada, sebenarnya mobil Honda itu nyaman dan lebih terkesan premium daripada produsen Jepang lainnya kecuali Mazda. Iya kan? Ya namanya juga Honda, nggak di motor, nggak di mobil. Makin kesini makin sama aja. Walaupun ya beda PT, tapi terkesan sama, entah kenapa. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.